bagaimana kemudian angka pengkali pendapatan per bulannya itu timpang sekali gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi titik nadir bagaimana kemudian masyarakat itu meluapkan kekecewaannya. Bahkan teman-teman saya yang kerja di BUMN yang notabene juga gajinya nggak sedikit gitu ya. Nggak sedikit ya? Banyak kan teman-teman yang di BUMN. Tapi juga ikut mengkritik itu. Artinya sebenarnya nggak cuman sekedar ketimpangan masyarakat, teman-teman ojol dan sebagainya, teman-teman UMKM yang menjerit dan sebagainya, tetapi juga ada problem lain yang lebih luas. Saya melihatnya memang catatan saya paling tidak memang ini kan paling tidak berkelanjutan dari Pak Jokowi begitu. Jadi suka tidak suka ada ekses-ekses tertentu terhadap hal itu. Paling tidak 5-7 tahun terakhir banyak scholar yang kemudian menyebut Indonesia mengalami kemunduran demokrasi, kemunduran ketatanegaraan dan sebagainya. Ruang-ruang publik dibuka tapi terbatas. Dan kemudian direspon dengan cara yang kemudian tidak menjawab akar permasalahan, tetapi kemudian simbolis seolah-olah sudah selesai begitu. Bahkan lebih jauh, saya juga bingung itu ketika membaca ada menteri yang sekarang jadi intinya dan tentara kemudian bilang bahwa laporan-laporan BUMN sebelum itu banyak yang dipoles. Ini kan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan publik. Sebenarnya ini angka-angka dan sebagainya ini kredibel tidak begitu. Sehingga kemudian kalau kita bisa lihat lebih luas lagi gitu, ada ketimpangan, ada kredibilitas dan integritas publik yang kemudian membuat momentum untuk kemarin kritik terhadap DPR khususnya. Sebenarnya dia kan arahnya nggak cuma ke DPR itu, ke eksekutif juga, ke negara semuanya gitu. Karena catatan kami di Departemen HTN Unpad itu sebenarnya kita mengarah ke crown presidentialism. Apa tuh? Semacam presidensialisme rasa mahkota. Kalau dulu pas banget tuh, kalau dulu pas masih ada Raja Jawa. Kalau sekarang sih sebenarnya udah Raja Jawa udah nggak ada, tapi masih berlanjut ini. Karena dia menguasai eksekutif, nggak cuma menguasai eksekutif, tapi juga menguasai legislatif, menguasai yudikatif. Walaupun hari ini yudikatif relatif sudah mulai melakukan perbaikan begitu. Tapi yudikatif itu, legislatif kan badan perwakilan kan dia mewakili rakyat, yang kemudian menyuarakan. Ketika kemudian tidak ada oposisi sama sekali, nggak ada ruang untuk bisa menyampaikan kritik secara formal, maka ya sudah. Ini yang kemudian saya melihat memang ada banyak problem yang kemudian kita harus sisir satu persatu tuh. Nggak bisa ini semua. Tapi memang itu adalah puncak kemarahan dari masyarakat paling tidak karena rentetan beberapa tahun terakhir.